Barang siapa yang berbuat keburukan seberat biji dzarrah, sekali keburukan akan dicatat keburukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kami alhamdulillah kaulaban para ajunan saja hari ini ngestoaki undangan Sohibul Hajah dalam rangka bunga maseneng Sohibul Hajah, moga-moga kaulaban para ajunan saja dibebunga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika ada walimatul urus, pada hakikatnya pasti ada sebuah pernikahan. Nah, pernikahan Kak Dinto dalam artian menyatukan kedua insan yang saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akdun nikah yang nanti endingnya akhirnya akan membentuk sebuah keluarga. Kak Dinto pernikahan. Dan juga pernikahan Kak Dinto para hadir, para ustadz sami mulai Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin membuktikan dekat para ajunan saja bahwa manusia Kak Dinto manusia makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan Allah ingin membuktikan bahwasanya perbedaan manusia dan juga hewan dalam bentuk sebuah pernikahan. Kenapa mas demikian? Perbedaan manusia dan hewan Kak Dinto sangat mencolok perbedaannya. Sami-sami makhluk Allah, sami-sami diciptakan oleh Allah. Allah memberikan nikmat kepada manusia, Allah juga memberikan nikmat kepada hewan. Allah juga memberikan mata kepada manusia, Allah memberikan mata kepada hewan. Allah memberikan nafsu syahwat kepada manusia, Allah memberikan nafsu kepada hewan. Tapi ada yang satu yang membedakan manusia yang Kak Dinto, Allah memberikan akal pikiran kepada manusia untuk menentukan, untuk berpikir mana yang hak, mana yang batil. Kak masih bagus, kak masih coba, kak masih halal, kak masih haram, kak mana nafsu bagus, kak mana nafsu coba. Kak Dinto dibentuk dalam sebuah pernikahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah pernikahan Kak Dinto bukan perkara karena nafsu syahwat saja, karena harkat dan martabat saja. Pernikahan Kak Dinto perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa, qul katakanlah Muhammad, teman-teman Allah, barang siapa yang mencintaimu, mencintaiku, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka aku akan mencintai dirinya. Titik, ketika manusia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut definisi sukses dunia dan akhirat. Bagaimana kalau para ajunan saja caranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ikuti sunnah Rasulullah, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang kita diton pada saat ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku, kata Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati, barang siapa sing tak nolak sunnah sengko falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pastinya Allah akan cinta kepada kita. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka sukses dunia akhirat Kak Dinto akan diraih oleh keluarga. Jadi cari cinta Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah sudah cinta kepada kita, maka Allah pun cinta kepada kita. Kenapa? Kriteria sukses dunia akhirat Kak Dinto, benih orang sebanyak dunia nah, benih orang sebanyak sahabat nah, benih orang seromana fokus, benih orang sebanyak mobilah. Kriteria sukses dunia akhirat Kak Dinto, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim sahun. Qad aflaha, Allah menggunakan qad aflaha. Ketika aflaha Kak Dinto, qad Kak Dinto diikuti dengan aflaha.
aflaha ka dintoh fi'il madi ya. Ketika qad aflaha ka dintoh fi'il madi bertemu dengan aflaha maka bermakna takkid, sungguh-sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh beruntung, ongku-ongku kocur orang-orang yang beriman, alladzina hum an salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi baabeun kadang berpikir orang si ontong dunia akhirat kan itu orang si soki, orang si punya dunia, orang si orang bagus, orang yang bermobil. Tidak, padahal Allah mendefinisikan ontong dunia akhirat kan itu khashi'un, orang yang khusyuk terhadap salatnya. Kenapa? Kok Allah mendefinisikan ontong kak dintong sebagai orang yang khusyuk dalam sholatnya? Karena khusyuk dalam sholat kak dintong inti kenikmatan dunia dan akhirat. Ketika kau leben para ajunan saja khusyuk dalam sholatnya, janjinya Allah wa'mur akhlaka bis sholati wassabir alaiha la nas'alu rizqa narzuq. Ajak keluarga nabaan, ajak anak nabaan, ajak bini nabaan untuk sholat, baca minta rezeki kalau untuk siapa kan beri rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita khusyuk dalam sholatnya, saya sholatan, maka ajak minta rezeki dari Allah. Allah siapa beri rezeki. Maka ketika sholat kau lebih para ajunan saja saya, maka dekudi akan saya. Ketika sholat kau lebih para ajunan tak saya, dekudi juga tidak akan saya. Fa in salahat salahat kullu, fa in fasadat fasadat kullu. Nabi sholat kau lebih para ajunan saya, maka Allah akan menjamin dekudina saya. Fa in fasadat fasadat kullu. Nabi sholat kau lebih para ajunan tak saya, maka dekudina juga tidak akan saya. Kan itu yang pertama, ketika mau menjadi sukses dunia akhirat, maka tegakkanlah sholat, khusyukkanlah sholat. Yang kedua, para hadir, para rabu sami mulyaki Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pernikahan sahabat Anas bin Malik, Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Anas bin Malik. Yang pertama, Allah mendoakan, Rasulullah mendoakan sahabat Anas bin Malik, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rasulullah mendoakan moga-moga Anas bin Malik sahabat tersengkok atetiya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atetiya kina keluarga si barokah yang dikumpulkan dalam keadaan tempat si barokah. Karena tuana Rasulullah kepada Anas bin Malik. Dan pada hari ini moga-moga kemantan si dua kadita oleh Allah Subhanahu Wa Taala atetiya keluarga si sakinah mawaddah warahmah dikumpulkan di tempat yang barokah, di tujuan yang barokah, atetiya kina sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasiat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, jangan sampai lupa reng sepo dua. Ketika sudah menjadi keluarga, laki-laki dan perempuan menjadi keluarga, reng sepo gak dintoh bedepa empat. Bapak ibu yang melahirkan, bapak ibu matua, gak dintoh sudah menjadi reng sepo. Jangan sampai reng sepo gak dintoh diduakan ketika kita sudah menikah. Kadang-kadang kita salah persepsi bahwasanya ketika sudah menikah kita tanggung jawab keluarga. Punten. Mun ring laki kadito sudah menikah, tetap surga kadito berada di bawah telapak kaki ibu. Tak ngale surga kadito berada di bawah telapak kaki istri. Punten. Tetap estona kaula ben para ajunan sedereng sepone kudu tetap. Tak oleh kalah kebini kadang kaula ben para ajunan saja aku ngirjaki abri obeng kering sepo sebini musuh sebini tak terima akhirnya aku tak beri tetap reng laki gak nyentuh surga berada di telapak kaki ibu walaupun sudah berkeluarga. Tak kira-kira surga gak nyentuh berada di telapak kaki istri. Beda dengan seorang perempuan
ketika sudah menikah, ketika sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, sorga nanggantung ngaleka ring laki, tanggung jawab ring laki. Jadi jangan dibeda-bedakan ring sepodua kan. Ketika sudah menikah tetap estona de ring sepoko itu tetap tanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kalian itu harus tetap juga. Jadi saling dijalani. Kalian itu nasihat wasiat Rasulullah yang kedua, jaga ring sepodua. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik yang ketiga, kalian itu wahfad lisanah, jaga lisan abang. Kalau kamu sudah menikah Anas bin Malik, dan di keluarga Anas bin Malik, jaga lisan abang. Jangan sampai abang kepinina mengucapkan 3 perkataan ini. Yang pertama engki kadin toh talak, yang kedua kadin toh firaq, yang ketiga kadin toh asyarq. Jangan sampai walaupun dalam keadaan bergurau, aku aja deki talak biko boleh, kadang tak boleh. Firaq pesa, deki boleh pesa biko boleh, walaupun dalam keadaan bergurau kadang tidak boleh. Asyarq lepas, deki yocol biko boleh kering tuan, kadang tak boleh. Jaga 3 perkataan ini jangan sampai telocor. Dek bini nak kau lebih para ajunan setuju. Talak, firaq, asyarq. Kadang itu. Jadi ketika kau lebih para ajunan saja menikah, akabin mau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sukses dunia akhirat ya positif. Yang pertama, engkika dintoh jaga sholat kita, jaga kekhusyuan kita, lebih-lebih sholat berjamaah. Yang kedua, jaga ring sepona, apapun dak ring sepona. Yang ketiga, wahfad lisanah, jaga lisan kau lebih para ajunan saja. Jadi moga-moga komantansi 2 kadintoh oleh Allah Subhanahu wa taala jaga segala dijadikan oleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat, tutu baris dunia akhirat, ngawaliyah barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia, sukses akhirat juga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekali toh pemahaman dari Abdina, kurang lebihnya Abdina nyohon maaf sama kibatas. Akhirnya intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.